Selamat datang. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang NPS, Net Promoter Score, sebuah metrik penting dalam mengukur kepuasan dan loyalitas pelanggan. NPS adalah alat sederhana tapi sangat efektif untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan pelanggan akan merekomendasikan produk kita kepada orang lain. Pertanyaan inti dalam Net Promoter Score atau NPS adalah, seberapa besar kemungkinan Anda akan merekomendasikan produk kami kepada teman atau kolega? Jawaban ini menggunakan skala dari 0 sampai dengan 10 dan memberikan gambaran umum tentang kepuasan dan loyalitas pelanggan. NPS penting karena membantu kita memahami tingkat kepuasan pelanggan. Ini memungkinkan kita untuk mengukur bagaimana pelanggan merasakan pengalaman mereka dengan produk kita dan apakah mereka siap merekomendasikannya kepada orang lain. NPS juga memungkinkan kita untuk mengidentifikasi kelompok pelanggan yang puas dan mereka yang tidak puas, yang kemudian bisa kita gunakan untuk meningkatkan kualitas melalui produk iteratif. Secara garis besar, NPS adalah indikator seberapa besar potensi produk kita sukses di pasar melalui rekomendasi dari pelanggan. Hasil dari survei NPS mengelompokkan pelanggan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah promotor, skor 9 sampai dengan 10. Mereka akan sangat puas dan bersedia merekomendasikan produk kita. Yang kedua adalah golongan pasif atau skor 7 sampai 8. Pelanggan yang puas tapi tidak terlalu antusias untuk merekomendasikan. Kelompok ketiga adalah detraktor, skor 0 sampai dengan 6. Pelanggan yang tidak puas dan berpotensi untuk memberikan ulasan negatif tentang produk kita. Dengan mengetahui kategori pelanggan ini, kita bisa memahami area mana yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, terutama dengan kelompok fokus pada kelompok detraktor. Salah satu kekuatan dari NPS adalah kita bisa menggunakan metrik ini sebagai alat untuk mengumpulkan umpan balik langsung dari pelanggan. Berikut adalah beberapa cara bagaimana kita bisa menggunakan NPS. Yang pertama adalah tanya lebih dalam. Setelah kita mendapatkan skor NPS, kita bisa menindaklanjutinya dengan pertanyaan terbuka, seperti, apa yang membuat Anda memberi skor ini? Hal ini membantu kita memahami alasan di balik skor yang diberikan oleh pelanggan. Yang kedua adalah segmentasi umpan balik. Dari promotor, kita bisa belajar apa yang paling disukai pelanggan, dan dari detraktor, kita bisa mendapatkan wawasan tentang kelemahan produk yang perlu diperbaiki. Yang ketiga adalah analisis tren. Dengan melacak skor NPS, dari waktu ke waktu kita bisa melihat tren kepuasan pelanggan dan mengetahui apakah iterasi produk kita benar-benar meningkatkan pengalaman pengguna. Sebagai contoh penerapan NPS, kita bisa melihat perusahaan lokal seperti Wardah. Wardah menggunakan NPS untuk mengukur loyalitas pelanggan pada produk. Melalui survei NPS, Wardah menemukan bahwa banyak pelanggan memberikan skor tinggi karena inovasi mereka dalam produk halal dan bahan alami. Namun, mereka juga menemukan beberapa detraktor yang mengeluhkan tentang ketersediaan produk di beberapa wilayah. Dari sini, Wardah dapat memperbaiki distribusi produk, memudahkan bahwa produk lebih mudah dijangkau oleh semua segmen pelanggan. Setelah kita mendapatkan data dari NPS, langkah selanjutnya adalah menggunakan hasil tersebut untuk melakukan proses iterasi produk. Misalnya, jika kita menemukan bahwa detraktor memberi umpan balik tentang fitur yang tidak berfungsi dengan baik, kita bisa fokus pada iterasi fitur tersebut untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Selain itu, hasil dari promotor juga bisa kita gunakan untuk mengetahui apa yang sudah berjalan dengan baik dan memperkuat keunggulan tersebut dalam versi produk selanjutnya. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk meningkatkan skor NPS dan pada akhirnya meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang pertama adalah dengarkan detraktor. Fokus pada umpan balik dari detraktor untuk memahami di mana produk kita gagal dan memenuhi harapan pelanggan. Yang kedua adalah perkuat fitur yang disukai promotor. Terus optimalkan fitur-fitur yang paling disukai oleh promotor untuk memastikan mereka tetap setia dan menjadi duta produk kita. Yang ketiga adalah tindak lanjut umpan balik. Setiap umpan balik yang diterima, baik positif maupun negatif, harus direspon dan diimplementasikan dalam pengembangan produk berikutnya. Sebagai penutup, Net Promoter Score adalah alat yang sangat berguna dalam mengukur kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dengan memahami kategori promotor, pasif, dan detraktor, kita bisa lebih fokus dalam mengembangkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Menggunakan NPS sebagai umpan balik, kita bisa melakukan proses iterasi produk secara efektif sehingga menciptakan produk yang lebih baik dan meningkatkan kepuasan pelanggan.
Apakah ada pertanyaan atau diskusi terkait cara menggunakan NPS untuk iterasi produk? Mari kita bahas. NPS memungkinkan kita mengumpulkan umpan balik pelanggan yang langsung dengan jelas. Dengan fokus pada promotor dan detraktor, kita bisa melakukan iterasi untuk meningkatkan produk dan meningkatkan skor NPS, serta membangun loyalitas pelanggan yang lebih tinggi. Baik teman-teman, itulah dia modul terakhir dari pertemuan kita di pengembangan produk, modul NPS, Net Promoter Score. Terima kasih atas perhatiannya, sampai bertemu di kesempatan-kesempatan lainnya dengan topik-topik pembelajaran yang lain. Selamat belajar!